Halo. Kali ini Pak Guru akan membagikan contoh soal kompetisi sains madrasah bidang mata lomba IPS terintegrasi jenjang madrasah sanawiyah. Semoga contoh soal ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Soal nomor 1. Dina dan teman-temannya sedang mempelajari tentang keragaman budaya di Indonesia. Mereka menemukan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Salah satu kelompok etnis tersebut adalah suku Toraja yang terkenal dengan upacara pemakaman Rambu Solo. Dina ingin mengetahui lebih lanjut tentang upacara ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap pariwisata di daerah tersebut. Apa dampak dari upacara Rambu Solo terhadap pariwisata di daerah Toraja? A. Menurunkan minat wisatawan karena biaya upacara yang mahal. B. Meningkatkan minat wisatawan karena keunikan budaya. C. Tidak ada pengaruh karena upacara hanya dilakukan untuk masyarakat setempat. D. Mengurangi jumlah wisatawan karena upacara dianggap tidak menarik. Jawaban soal nomor 1 adalah B. Meningkatkan minat wisatawan karena keunikan budaya. Pembahasan. Upacara Rambu Solo merupakan salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Toraja. Keunikan dan kekayaan budaya yang ditampilkan dalam upacara ini menjadi daya tarik tersendiri yang meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung dan menyaksikan langsung tradisi tersebut. Soal nomor 2. Ahmad sedang belajar tentang peran teknologi dalam perkembangan ekonomi. Dia menemukan bahwa teknologi digital memiliki dampak besar terhadap sektor perdagangan di Indonesia, terutama melalui e-commerce. Ahmad ingin mengetahui bagaimana perkembangan e-commerce mempengaruhi usaha kecil dan menengah, UKM, di Indonesia. Bagaimana dampak perkembangan e-commerce terhadap UKM di Indonesia? A. Menurunkan daya saing UKM karena persaingan dengan perusahaan besar. B. Meningkatkan akses pasar dan penjualan UKM. C. Tidak berpengaruh karena UKM tidak menggunakan teknologi digital. D. Membatasi ruang gerak UKM karena regulasi yang ketat. Jawaban soal nomor 2 adalah B. Meningkatkan akses pasar dan penjualan UKM. Pembahasan. Perkembangan e-commerce telah membuka peluang baru bagi UKM untuk meningkatkan akses pasar dan penjualan mereka. Dengan memanfaatkan platform digital, UKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka. Soal nomor 3. Siti sedang mempelajari tentang perubahan sosial di masyarakat. Dia menemukan bahwa urbanisasi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan sosial. Siti ingin mengetahui dampak urbanisasi terhadap masyarakat pedesaan. Apa dampak urbanisasi terhadap masyarakat pedesaan? A. Mengurangi populasi di kota karena perpindahan penduduk. B. Meningkatkan lapangan kerja di pedesaan. C. Menurunkan jumlah penduduk di pedesaan dan menyebabkan perubahan sosial. D. Tidak ada dampak yang signifikan terhadap pedesaan. Jawaban soal nomor 3 adalah C. Menurunkan jumlah penduduk di pedesaan dan menyebabkan perubahan sosial. Pembahasan. Urbanisasi seringkali menyebabkan penurunan jumlah penduduk di pedesaan karena banyak orang yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan perubahan sosial di pedesaan, seperti perubahan dalam struktur keluarga dan komunitas. Soal nomor 4. Budi sedang belajar tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia menemukan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik balik penting dalam sejarah bangsa. Budi ingin mengetahui dampak dari proklamasi tersebut terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah-daerah lain di Indonesia. Apa dampak proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan di daerah-daerah lain? A. Menghentikan semua perlawanan di daerah karena sudah merdeka. B. Meningkatkan semangat perjuangan dan perlawanan di daerah-daerah. C.
Tidak ada dampak karena daerah-daerah sudah merdeka sebelumnya. D. Menyebabkan konflik baru di daerah-daerah. Jawaban soal nomor 4 adalah B. Meningkatkan semangat perjuangan dan perlawanan di daerah-daerah. Pembahasan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia meningkatkan semangat perjuangan dan perlawanan di daerah-daerah lain. Hal ini karena proklamasi tersebut memberikan legitimasi dan dorongan moral bagi rakyat Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan hingga seluruh wilayah Indonesia merdeka. Soal nomor 5. Ani sedang mempelajari tentang perdagangan internasional dan menemukan bahwa Indonesia adalah salah satu eksportir terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Ani ingin mengetahui dampak perdagangan minyak kelapa sawit terhadap ekonomi Indonesia. Bagaimana dampak perdagangan minyak kelapa sawit terhadap ekonomi Indonesia? A. Menurunkan pendapatan negara karena harga minyak kelapa sawit rendah. B. Meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan petani. C. Tidak berpengaruh karena minyak kelapa sawit bukan komoditas utama. D. Mengurangi kesejahteraan petani karena biaya produksi yang tinggi. Jawaban soal nomor 5 adalah B. Meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan petani. Perdagangan minyak kelapa sawit memiliki dampak positif terhadap ekonomi Indonesia, termasuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor dan meningkatkan kesejahteraan petani yang terlibat dalam produksi kelapa sawit. Soal nomor 6. Rina mempelajari tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal di Indonesia. Dia menemukan bahwa globalisasi membawa pengaruh baik positif maupun negatif terhadap budaya lokal. Rina ingin mengetahui contoh dampak negatif dari globalisasi terhadap budaya lokal. Apa contoh dampak negatif globalisasi terhadap budaya lokal di Indonesia? A. Meningkatkan pertukaran budaya antar negara. B. Menghilangkan beberapa tradisi dan bahasa lokal. C. Memperkenalkan teknologi baru yang bermanfaat. D. Meningkatkan pariwisata budaya. Jawaban soal nomor 6 adalah B. Menghilangkan beberapa tradisi dan bahasa lokal. Pembahasan, salah satu dampak negatif globalisasi terhadap budaya lokal adalah hilangnya beberapa tradisi dan bahasa lokal karena pengaruh budaya asing yang lebih dominan. Globalisasi bisa menyebabkan masyarakat lebih memilih budaya asing daripada melestarikan budaya lokal mereka. Soal nomor 7. Fahri sedang belajar tentang dampak perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Dia menemukan bahwa salah satu dampak perubahan iklim adalah peningkatan suhu global. Fahri ingin mengetahui dampak peningkatan suhu global terhadap pertanian di Indonesia. Apa dampak peningkatan suhu global terhadap pertanian di Indonesia? A. Meningkatkan hasil panen karena tanaman tumbuh lebih cepat. B. Menurunkan hasil panen karena gangguan iklim. C. Tidak berpengaruh karena petani bisa menyesuaikan dengan mudah. D. Meningkatkan kesuburan tanah di daerah tropis. Jawaban soal nomor 7 adalah B. Menurunkan hasil panen karena gangguan iklim. Pembahasan, peningkatan suhu global seringkali menurunkan hasil panen karena tanaman menjadi lebih rentan terhadap gangguan iklim seperti kekeringan, banjir, dan hama. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi sektor pertanian. Soal nomor 8. Yusuf mempelajari tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan menemukan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Dia ingin mengetahui bagaimana sistem demokrasi di Indonesia mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Bagaimana sistem demokrasi di Indonesia mempengaruhi partisipasi politik masyarakat? A. Membatasi partisipasi politik hanya untuk kelompok tertentu. B. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pemilu. C. Mengurangi minat masyarakat dalam politik karena kompleksitas sistem. D. Tidak ada pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat.
Jawaban soal nomor 8 adalah B. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pemilu. Pembahasan, sistem demokrasi di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik, terutama melalui pemilu yang diadakan secara berkala. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Soal nomor 9. Lina sedang belajar tentang ekonomi kreatif dan menemukan bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Lina ingin mengetahui contoh kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia. Apa contoh kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia? A. Pertanian padi. B. Industri pariwisata. C. Pengembangan aplikasi dan permainan digital. D. Perdagangan bahan baku industri. Jawaban soal nomor 9 adalah C. Pengembangan aplikasi dan permainan digital. Pembahasan, salah satu contoh kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia adalah pengembangan aplikasi dan permainan digital. Sektor ini melibatkan inovasi dan kreativitas tinggi, serta memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Soal nomor 10. Alia mempelajari tentang peran lembaga sosial dalam masyarakat. Dia menemukan bahwa lembaga sosial memiliki peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi interaksi sosial. Alia ingin mengetahui contoh peran lembaga sosial dalam masyarakat Indonesia. Apa contoh peran lembaga sosial dalam masyarakat Indonesia? A. Mengatur sistem ekonomi. B. Membentuk norma dan nilai sosial. C. Mengelola sumber daya alam. D. Menentukan kebijakan luar negeri. Jawaban soal nomor 10 adalah B. Membentuk norma dan nilai sosial. Pembahasan, lembaga sosial berperan penting dalam membentuk dan menjaga norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Mereka membantu mengarahkan perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan aturan dan norma yang disepakati bersama. Soal nomor 11. Indra dan teman-temannya sedang belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Indra ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Kerajaan Majapahit bisa mencapai puncak kejayaannya. Apa faktor utama yang menyebabkan Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya? A. Sistem pemerintahan yang lemah. B. Letak geografis yang strategis dan perdagangan yang maju. C. Ketergantungan pada negara lain. D. Populasi yang kecil dan homogen. Jawaban soal nomor 11 adalah B. Letak geografis yang strategis dan perdagangan yang maju. Pembahasan, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya karena letak geografisnya yang strategis, memungkinkan perdagangan yang maju dan aliansi politik yang kuat. Keberhasilan dalam mengendalikan jalur perdagangan di Nusantara sangat berkontribusi pada kemakmuran kerajaannya. Soal nomor 12. Rani mempelajari tentang pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan kota-kota besar. Dia menemukan bahwa revolusi industri menyebabkan banyaknya urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota besar. Rani ingin mengetahui dampak negatif urbanisasi yang disebabkan oleh revolusi industri. Apa dampak negatif urbanisasi yang disebabkan oleh revolusi industri? A. Meningkatkan kualitas hidup di pedesaan. B. Mengurangi polusi udara dan air. C. Terjadinya kemacetan dan pemukiman kumuh. D. Meningkatkan kesuburan tanah di perkotaan. Jawaban soal nomor 12 adalah C. Terjadinya kemacetan dan pemukiman kumuh. Pembahasan, urbanisasi yang disebabkan oleh revolusi industri seringkali menyebabkan kemacetan dan munculnya pemukiman kumuh di kota-kota besar karena pertumbuhan penduduk yang cepat dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Soal nomor 13.
Tony sedang belajar tentang perubahan iklim global dan menemukan bahwa salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah efek rumah kaca. Tony ingin mengetahui bagaimana efek rumah kaca berkontribusi terhadap perubahan iklim. Bagaimana efek rumah kaca berkontribusi terhadap perubahan iklim? A. Menurunkan suhu permukaan bumi secara drastis. B. Memerangkap panas di atmosfer, sehingga suhu bumi meningkat. C. Mengurangi jumlah gas di atmosfer. D. Meningkatkan jumlah ozon di lapisan stratosfer. Jawaban soal nomor 13 adalah B. Memerangkap panas di atmosfer, sehingga suhu bumi meningkat. Pembahasan, efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer, seperti karbon dioksida dan metana, memerangkap panas dari sinar matahari, menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi. Proses ini berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Soal nomor 14. Siti mempelajari tentang peran organisasi internasional dalam perdamaian dunia. Dia menemukan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Siti ingin mengetahui salah satu cara PBB menjaga perdamaian dunia. Apa salah satu cara PBB menjaga perdamaian dunia? A. Membiarkan konflik berlangsung tanpa intervensi. B. Mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik. C. Menjual senjata kepada pihak yang bertikai. D. Menghindari pembicaraan diplomatik. Jawaban soal nomor 14 adalah B. Mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik. Pembahasan, salah satu cara utama PBB menjaga perdamaian dunia adalah dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan membantu menciptakan kondisi untuk penyelesaian damai. Soal nomor 15. Alia sedang mempelajari tentang dampak ekonomi dari migrasi internasional. Dia menemukan bahwa migrasi internasional dapat membawa manfaat ekonomi bagi negara penerima. Alia ingin mengetahui salah satu manfaat tersebut. Apa salah satu manfaat ekonomi dari migrasi internasional bagi negara penerima? A. Penurunan jumlah tenaga kerja. B. Peningkatan aliran remitan ke negara asal. C. Peningkatan keragaman keterampilan dan tenaga kerja. D. Penurunan permintaan barang dan jasa. Jawaban soal nomor 15 adalah C. Peningkatan keragaman keterampilan dan tenaga kerja. Pembahasan, migrasi internasional dapat meningkatkan keragaman keterampilan dan tenaga kerja di negara penerima, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Soal nomor 16. Denny mempelajari tentang dampak sosial media terhadap kehidupan masyarakat. Dia menemukan bahwa sosial media memiliki dampak positif dan negatif. Denny ingin mengetahui salah satu dampak negatif sosial media terhadap interaksi sosial. Apa salah satu dampak negatif sosial media terhadap interaksi sosial? A. Meningkatkan komunikasi jarak jauh. B. Mempererat hubungan antar individu. C. Mengurangi interaksi tatap muka dan meningkatkan isolasi sosial. D. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas. Jawaban soal nomor 16 adalah C. Mengurangi interaksi tatap muka dan meningkatkan isolasi sosial. Pembahasan, salah satu dampak negatif sosial media adalah mengurangi interaksi tatap muka dan dapat meningkatkan isolasi sosial, karena individu lebih banyak berinteraksi melalui layar daripada bertemu langsung. Soal nomor 17. Budi sedang mempelajari tentang kebijakan luar negeri Indonesia. Dia menemukan bahwa Indonesia sering berperan aktif dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Budi ingin mengetahui salah satu tujuan utama dari pembentukan ASEAN. Apa salah satu tujuan utama dari pembentukan ASEAN? A. Menghindari kerjasama ekonomi antar negara.
B. Menciptakan ketergantungan politik pada negara-negara besar. C. Meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan politik antar negara Asia Tenggara. D. Mengisolasi negara-negara anggota dari komunitas internasional. Jawaban soal nomor 17 adalah C. Meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan politik antar negara Asia Tenggara. Pembahasan. Salah satu tujuan utama dari pembentukan ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan politik antar negara anggota di Asia Tenggara guna menciptakan stabilitas dan kemakmuran di kawasan tersebut. Soal nomor 18. Rina sedang belajar tentang hak asasi manusia, HAM. Dia menemukan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen penting yang diadopsi oleh PBB. Rina ingin mengetahui salah satu prinsip utama yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Apa salah satu prinsip utama yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia? A. Hak untuk diperlakukan tidak adil. B. Hak untuk dipekerjakan secara paksa. C. Hak untuk mendapatkan pendidikan. D. Hak untuk diskriminasi berdasarkan ras. Jawaban soal nomor 18 adalah C. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Pembahasan. Salah satu prinsip utama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan. Deklarasi ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai hak dasar bagi semua orang. Soal nomor 19. Lina mempelajari tentang pengaruh globalisasi terhadap ekonomi lokal di Indonesia. Dia menemukan bahwa globalisasi dapat berdampak positif dan negatif. Lina ingin mengetahui salah satu dampak positif globalisasi terhadap ekonomi lokal. Apa salah satu dampak positif globalisasi terhadap ekonomi lokal di Indonesia? A. Menurunkan investasi asing. B. Mengurangi akses pasar internasional. C. Meningkatkan akses ke teknologi dan pasar global. D. Menghilangkan budaya lokal. Jawaban soal nomor 19 adalah C. Meningkatkan akses ke teknologi dan pasar global. Pembahasan. Salah satu dampak positif globalisasi terhadap ekonomi lokal adalah meningkatkan akses ke teknologi dan pasar global, yang dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan efisiensi dan perluasan pasar. Soal nomor 20. Yusuf sedang mempelajari tentang sistem ekonomi yang berbeda di dunia. Dia menemukan bahwa sistem ekonomi campuran adalah sistem yang banyak diterapkan oleh negara-negara maju. Yusuf ingin mengetahui ciri utama dari sistem ekonomi campuran. Apa ciri utama dari sistem ekonomi campuran? A. Semua sumber daya dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah. B. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam ekonomi. C. Kombinasi antara kepemilikan pemerintah dan swasta atas sumber daya. D. Semua keputusan ekonomi dibuat oleh individu tanpa intervensi pemerintah. Jawaban soal nomor 20 adalah C. Kombinasi antara kepemilikan pemerintah dan swasta atas sumber daya. Pembahasan. Sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar bebas dan ekonomi terencana, di mana sumber daya dimiliki dan dikendalikan baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Ini memungkinkan keseimbangan antara efisiensi pasar dan kebijakan publik.